أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas bagaimana agar diri kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan benteng-benteng diri kita, agar tidak mudahnya jin dan syaitan mengganggu kita, agar orang-orang yang akan mengirimkan sihir dan sebagainya kemudian tidak terjadi pada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapatkan perisai-perisai diri kita. Salah satu di antaranya adalah kita senantiasa memelihara salat, ya. Memelihara salat kewajiban kita yang 5, ditambah lagi salat-salat sunnah yang lainnya. Ini salah satu di antara yang perlu kita lakukan, ya. Karena memang salat itu selain adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan kepada kita sebagai seorang muslim, dan kemudian ini secara otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu dari mulai subuh kemudian melewati bertemu lagi salat zuhur, kemudian kita beranjak lagi ke salat asar, salat maghrib, salat isya, dan terus setiap hari kita mendapatkan perlindungan dari salat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena ini sangat penting, tidak boleh kita tinggalkan. Selanjutnya, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi perisai benteng untuk diri kita, yaitu salah satu di antaranya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan aktivitas, setiap kita melewati suatu tempat, maka kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan doa, baik dengan zikir-zikir dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika kita melewati suatu tempat yang kita baru melewati tempat tersebut, yang kemudian kita melihat tempat-tempat tersebut seperti orang-orang menganggapnya tempat-tempat akar dan sebagainya, bisa mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dari setiap makhluk yang diciptakannya. Dan kemudian kita juga bisa melakukan doa-doa yang lainnya, doa perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau melakukan doa-doa perlindungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Selanjutnya, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi benteng diri kita, menjadi perisai yang menjaga diri kita, yaitu senantiasa membiasakan diri membaca zikir pagi dan petang. Ya. Kita harus mendawamkan senantiasa melakukan zikir-zikir pagi dan petang. Ini bisa dilakukan zikir pagi dan petang di waktu setelah zikir sholat subuh. Di waktu pagi kita bisa melakukannya. Diawali dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, kemudian membaca Sayyidul Istighfar, kemudian membaca doa-doa zikir yang lainnya, ya, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalamnya ada beberapa zikir-zikir agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi salah satu di antaranya itu, ya, zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi. Dan di waktu petang bisa kita lakukan setelah zikir salat asar. Ketika kita selesai salat asar, kemudian zikir salat asar, kemudian kita melanjutkan dengan melakukan zikir di waktu petang. Hampir sama zikirnya di waktu pagi, ya. Hanya saja beberapa poin-poin perkataan yang berkaitan dengan pagi dan petang saja yang dirubah. Salah satu di antaranya kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
dibaca 3 kali. Dan ini adalah salah satu di antara zikir-zikir pagi dan waktu petang ya. Ada yang pagi dan petang, ada waktu yang pagi dan sore harinya kita lakukan. Dan ini menjadi bagian dari salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk diri kita agar menjadi perlindungan untuk diri kita. Selain ini adalah ibadah, selain ini adalah sunnah-sunnah yang dicontohkannya. Kemudian kita bisa melakukan zikir-zikir sebelum tidur. Karena memang sudah tidur, kita tidak berdaya, tidak mengingat apa-apa, maka kita lakukan zikir-zikir sebelum tidur. Dimulai dengan berwudu, kemudian membaca ayat kursi, kemudian mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian meniupkan. Ada sebagian ulama menjelaskan meniupkan, kemudian membaca ketiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau membaca terlebih dahulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian meniupkan. Ya, teknis silahkan dilakukan. Setelah itu mengusapkan ke kepala, ke muka, kemudian ke kepala dan seluruh badan yang terjangkau. Ya, bisa diulang sebelum tidur. Kita lakukan zikir sebelum tidur, yaitu membaca ketiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita contohkan, misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian bisa meniupkan atau meniupkan terlebih dahulu, kemudian membaca surat. Kemudian kita usap ke muka kita, diusapkan ke kepala, ke badan. Demikian. Kemudian kita membersihkan tempat tidur, mengibasnya agar syaitan yang sudah standby akan mengganggu diri kita, kita kibas. Kita singkirkan dengan membaca perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salah satu di antara poin-poin yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi benteng diri kita, menjadi perisai untuk diri kita, yaitu senantiasa membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an setiap hari, merutinkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan kemudian kita mendawamkan Al-Qur'an. Bisa juga menterapi membaca Al-Qur'an di dalam rumah kita, membaca Al-Baqarah, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian kita juga bisa menghafal beberapa surat dari Al-Quran agar itu menjadi perlindungan kita. Dan salah satu di antaranya kita berusaha menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa perlindungan yang harus, beberapa poin-poin agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu poin-poin yang perlu kita lakukan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.